Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala. Salatan wa salaman ala rasulillah allazi ballagha risalah wa addal amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa la yakhafu fillahi lawmata la'im. Amma ba'd. Baik, sekarang adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah proposal skripsi. Insya Allah mata kuliah ini akan kita tempuh sebanyak 16 kali pertemuan selama 1 semester. Dan di dalam setiap pertemuannya kita memiliki capaian pembelajaran yang berbeda-beda tentunya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas dan mengulas gambaran umum tentang apa itu proposal skripsi dan kemana arah kita dalam pembelajaran ini. Baik, langsung saja. Apa itu proposal skripsi? Nah, di sini kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau masih banyak ketidakpahaman dari mahasiswa semester akhir tentunya. Apa yang dimaksud dengan proposal skripsi? Proposal skripsi sendiri terdiri dari 2 kata. Pertama, proposal, dan kedua, skripsi. Proposal berasal dari purpose, yang berarti tujuan. Sedangkan skripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu scriptum. Skripsi sendiri lebih dikenal oleh bangsa Indonesia untuk dilekatkan kepada sebuah karya tulis ilmiah berbasis penelitian. Nah, sehingga proposal skripsi ini berarti langkah pertama bagi seorang peneliti untuk menggambarkan tujuan-tujuan penelitian yang akan dilakukannya. Nah, selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun proposal skripsi? Banyak langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum menyusun proposal skripsi atau sebelum masuk ke dalam tahap skripsi tadi. Salah satunya yaitu melaksanakan observasi awal. Observasi awal dilakukan oleh seorang peneliti guna memastikan judul atau tema penelitian atau kasus yang akan diteliti itu benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya juga ada melakukan konsultasi dengan pembimbing akademik masing-masing atau dengan dosen wali masing-masing atau dengan pihak-pihak internal lembaga yang berkompeten. Nah, di sana akan sharing tentang judul-judul atau tema-tema penelitian. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menentukan judul proposal skripsi? Di sini banyak terjadi kekacauan atau kesalahpahaman dari mahasiswa semester akhir yang mereka berlarut-larut sibuk mencari judul-judul yang terbaik atau sibuk mencari tema-tema penelitian yang menarik sehingga waktu itu dihabiskan, tidak terasa habis terus. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar cepat mendapatkan tema itu jangan fokus kepada temanya, tapi lebih fokus kepada kasus apa yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Sehingga kasus itu bisa diangkat menjadi tema-tema penelitian. Nanti akan dibantu oleh pembimbing akademik atau dosen wali masing-masing bagaimana cara merumuskan judul tersebut. Sehingga sesuai dengan keinginan seorang peneliti. Selanjutnya, masalah apa yang sering dihadapi oleh mahasiswa dalam menyusun proposal skripsi? Nah, berbicara tentang masalah dalam penyusunan proposal skripsi, tentu sebenarnya banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa. Tapi dalam hal ini, saya mungkin hanya akan membahas beberapa hal saja. Pertama, terlalu perfeksionis. Semua orang ingin menjadi yang terbaik. Tapi, jika keinginan untuk menjadi yang terbaik itu memakan waktu yang cukup lama, sehingga tujuan dia dalam menyusun proposal itu tidak selesai. Nah, di sini kesalahannya. Ini masalahnya. Tetap fokus kepada tujuannya. Oke? Jangan sampai terlalu lama menentukan judul, menghabiskan waktu, sehingga proposal skripsinya tidak tuntas, tidak selesai. Dan untuk masuk ke tahap skripsi pun tidak bisa. Yang kedua, ada yang namanya plagiat.
para pelakunya plagiator. Dan yang ketiga, kanibal. Nah, ini beda-beda tipis antara plagiat dan kanibal ini. Perbedaannya, plagiat itu dilakukan oleh seorang peneliti atau mahasiswa mengambil hasil karya tulis orang lain tanpa mencantumkannya di sumber referensinya. Sedangkan kanibal, dia mengambil dari karya ilmiah 1, karya ilmiah 2, karya ilmiah 3, gabungkannya menjadi satu. Tapi tetap tidak mencantumkan referensinya. Apakah itu bermasalah? Tentu sangat bermasalah. Apa bukti bermasalahnya? Ada sanksi pidana pemerintah. Ada sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang tertuang di dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Sisdiknas. Nah, di dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 ini hanya mengatur secara umum. Ayat 1 berbunyi tentang perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Dan ayat 2 menjelaskan lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya. Nah, di ayat kedua ini, di akhir ayat kedua ini, ada kalimat yang sangat menyeramkan, yaitu dicabut gelarnya. Selanjutnya, ayat ketiga juga menjelaskan, ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang penanggulangan plagiasi. Sana diatur semuanya. Bisa rekan-rekan mahasiswa semuanya melihat aturan tersebut. Bahwa ini benar bermasalah seandainya terjadi kegiatan kanibalisme atau plagiat. Dan juga di dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 70 juga menjelaskan bahwa lulusan yang karya ilmiahnya yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, ini kan bukti bahwa pemerintah kita serius dalam menjaga tatanan atau khazanah keilmuan, sehingga tidak ada namanya tendensi atau pengulangan di dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk ciplakan. Ini kan merugikan orang lain. Oke, nah permasalahan-permasalahan lainnya insya Allah akan kita bahas ketika pertemuan tatap muka di pertemuan kedua, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, apakah ada pendampingan dalam penyusunan proposal skripsi? Kemudian jika ada, siapa yang mendampingi? Nah, di sini saya dapat menjawab bahwa ada pendampingan dalam penyusunan proposal skripsi. Tentu ada. Kemudian siapa yang mendampingi? Yang mendampingi untuk Lembaga Lingkungan Perguruan Stai Indonesia Jakarta dalam penyusunan proposal skripsi didampingi langsung oleh pembimbing akademik masing-masing. Dan itu telah ditetapkan oleh pihak akademik. Kemudian siapa lagi? Ada dosen tetap program studi yang kalau di Perguruan Stai Indonesia Jakarta ini kita bisa melakukan sharing, diskusi dan tanya jawab dalam perumusan judulnya. Kemudian ada koordinator program studi. Kemudian ada wakil koordinator program studi. Ini hanya untuk lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta. Dan pastinya setiap perguruan tinggi lainnya pasti memiliki hal tersebut. Selanjutnya, apakah ada kemungkinan dosen penguji proposal skripsi berbeda pendapat dalam pengujian proposal skripsi? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nah, kemungkinan ini pasti ada. Kemungkinan ini pasti ada dan bagaimana cara mengatasinya itu tidak perlu diatasi. Karena setiap dosen ini memiliki bidang keilmuannya masing-masing dan tentunya perbedaan pendapat ini tidak lebih untuk kebaikan mahasiswa. Bagaimana cara menghasilkan penelitian yang terbaik untuk mahasiswa.
dan mahasiswa tinggal mengambil poin. Apakah sisi baiknya yang diambil atau sisi buruknya yang akan diambil? Tentunya harus condong kepada sisi baik, bahwa semua dosen kita menginginkan kita yang terbaik. Dan perbedaan pendapat itu biasa. Selanjutnya, apa goal atau tujuan dari pembelajaran proposal skripsi? Nah, tujuan atau goal dari pembelajaran proposal skripsi saat ini adalah agar mahasiswa dapat menghasilkan sebuah proposal skripsi yang nantinya ketika proses pembelajaran atau proses perkuliahan 1 semester ini selesai, dapat langsung diajukan ke bagian akademik tanpa mengulur-ngulur waktu lagi. Jadi mahasiswa bisa hemat waktunya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara dosen mengetahui bahwa proposal tersebut hasil plagiat atau kanibal? Nah, dalam hal ini ada banyak cara sebenarnya untuk mengetahui bahwa proposal ini plagiat atau kanibal. Salah satu caranya yaitu dengan melihat hasil penelitian tersebut ada keterkaitan antara permasalahan 1 dan permasalahan 2. Paragraf 1 dan paragraf selanjutnya. Ada keterkaitan atau tidaknya. Agar lebih gampang, saya akan memberikan analogi seperti ini. Misalnya, si Fulan memiliki rumah. Dia mengaku bahwa itu adalah rumah dia. Kemudian, jika benar itu rumah dia, tentu saja si Fulan mengetahui di mana ruang tamunya, di mana ruang tidurnya, di mana dapurnya, di mana kamar mandinya. Layaknya sebuah proposal skripsi, jika benar itu milik dia, dia pasti tahu apa saja instrumen-instrumen yang ada di dalam proposal skripsi tersebut. Jika si Fulan tadi yang memiliki rumah tadi tidak tahu di mana ruang tamunya, tidak tahu di mana dapurnya, kita bisa curiga itu bukan rumah milik dia, tapi dia penyusup atau maling. Nah, begitu juga proposal skripsi tadi. Jika si mahasiswa atau si peneliti tidak mengetahui apa saja hal-hal yang ada di dalam proposal skripsi tersebut, bisa jadi dia adalah salah satu plagiator yang mencomot, mengambil karya ilmiah orang lain. Dan ini tadi sudah kita bicarakan bahwa ada sanksi pidananya. Jadi jika ada istilah dosen-dosen killer, penguji-penguji killer, sebenarnya kami bukan killer, tapi kami ingin menyelamatkan mahasiswa dari jeratan sanksi pidana plagiat tadi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum. Qul lakum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.